Perkenalkan, nama saya Benyamin, NIM 90503-213. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melengkapi data perusahaan kita. Yang pertama adalah kas dan bank, yang kedua akun perkiraan, yang ketiga pemasok, yang keempat pelanggan, yang kelima barang dan jasa. Tahap yang pertama kita lakukan adalah mengimpor informasi mengenai kas dan bank. Informasi mengenai kas dan bank dapat kita lakukan melalui impor akun di akun perkiraan. Langsung saja kita buka impor akunnya. Nah, di sini sebelum kita mengimpor akun, maka sebelumnya kita perlu membaca beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, daftar file akun perkiraan harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Yang kedua, Accurate menganggap baris pertama data adalah judul kolom. Data baris pertama tidak akan diimpor. Yang ketiga, gunakan karakter titik untuk pemisah desimal dan format tipe tanggal. Yang keempat adalah untuk data kolom mata uang, isikan sesuai dengan kode mata uang. Contoh IDR, USD, dan SGD. Yang kelima, untuk data kolom tipe akun, Accurate hanya akan mengerti kode-kode berikut. Dapat kita baca sendiri. Nah, kita dapat menggunakan file template Excel yang disediakan oleh Accurate. Namun dalam hal ini saya sudah menyediakan file saya sendiri. Maka langsung kita tekan tombol ini. Baik, kita Documents. Setelah kita memilih filenya, maka kita tekan unggah. Setelah kita tekan unggah, dengan mengecek kolom data ini, setelah sudah benar maka kita tekan lanjutkan. Beginilah preview tampaknya akun kita tadi. Setelah itu kita tekan lakukan update jika data sudah ada yang sama pada database. Setelah tekan centang, kita lanjutkan. Baiklah, data sudah berhasil diproses, maka kita tekan tutup. Untuk mengecek data yang barusan kita masukkan, kita dapat membukanya melalui buku besar, kemudian akun perkiraan, kemudian tekan tombol hijau seperti ini. Beginilah tampaknya akun yang sudah kita masukkan tadi. Oke, langkah yang pertama sudah kita selesaikan. Lalu kita masuk ke impor pemasok. Nah, impor pemasok, kita tekan impor pemasok. Baik, sebelum kita mengimpor, kita baca terlebih dahulu hal-hal berikut. Daftar file pemasok harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Accurate menganggap baris pertama adalah judul kolom dan baris kedua tidak akan diimpor. Gunakan karakter titik untuk pemisah desimal dan format tipe tanggal. Untuk data kolom mata uang, isikan data sesuai dengan kode mata uang. Oke, langsung kita saja masukkan filenya. Unggah. Lanjutkan. Baik, setelah kita tekan lanjutkan, kita tekan checklistnya. Karena apabila ada data yang sudah diupdate, maka akan diupdate secara otomatis. Baik, sudah berhasil. Langsung saja kita tutup. Untuk mengeceknya, kita dapat setelah kita membuatnya, maka kita bisa mengeceknya di pembelian, kemudian pemasok, kita tekan daftar yang beruntung tombol hijau. Nah, inilah daftar pemasok kita yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu kita dapat menutupnya. Baiklah, kemudian kita akan membuat impor pelanggan. Tekan impor pelanggan. Masih sama seperti hal yang tadi yang perlu kita baca. Saya langsung saja ke impor datanya. Impor pelanggan daftar.
Oke, kita unggah. Lanjutkan. Jangan lupa tekan checklist. Setelah kita tekan checklist, kita lanjutkan. Baiklah, sudah berhasil 9 daftar diproses. Kita tutup saja. Untuk mengecek daftar impor pelanggan yang kita impor tadi, dapat kita buka di penjualan, kemudian pelanggan, kemudian tombol hijau sebelah sini, daftarnya. Inilah daftar pelanggan yang sudah kita cantumkan melalui file kita tadi. Bisa kita tutup ya. Setelah membuat impor pelanggan, maka sekarang kita membuat persediaan kita. Nah, untuk menginput persediaan, caranya kita tekan persediaan, kemudian kita buat kategori barang. Nah, di sini kita menginput kategori barang yang akan kita masukkan. Berdasarkan data yang setelah saya buat tadi, saya membuat kategorinya kursi, meja, lemari, lampu, dan karpet. Barang yang pertama adalah kursi. Maka kita ketik saja kursi. Kemudian simpan. Yang kedua adalah meja. Bisa simpan. Lemari. Bisa tekan lemari. Simpan. Kemudian lampu. Simpan. Kemudian karpet. Simpan. Baiklah, kita sudah menyimpan 5 kategori. Kemudian kita bisa keluar ya. Sebelum kita keluar, kita tengok dulu list yang sudah kita buat tadi. Maksud saya 5 barang yang sudah kita buat kategorinya tadi ya. Baik, kita bisa mengeluarkannya. Setelah membuat kategori, kemudian kita membuat gudang ya. Gudang, cara membuat gudang adalah yang pertama kita tekan persediaan. Terus kita pilih gudang. Kemudian kita memasukkan namanya. Saya membuat namanya 2 di sini, furniture dan karpet. Langsung saja furniture. Kita simpan. Kemudian karpet. Simpan. Kita lihat hasilnya. Inilah furniture dan karpet. Kita bisa keluarkan. Kemudian kita mengimpor barang dan jasa. Impor barang dan jasa. Masih sama ketentuan dengan yang tadi, daftar file barang dan jasa harus membentuk file Microsoft Excel. Akurat menganggap baris pertama adalah judul kolom, data baris pertama tidak akan diimpor. Gunakan karakter titik untuk pengisian desimal dan format titik tanggal. Kita pilih saja dokumennya. Oke, kita unggah. Nah, pastikan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh apa yang tersedia di data kita. Nah, kalau sudah tepat, maka kita akan lanjutkan. Baik, kita lihat beginilah dia. Kita lanjutkan. Oke, data berhasil diproses, kita tutup saja. Kemudian kita cek di kolom persediaan. Kemudian barang dan jasa. Oke, untuk mengeceknya kita bisa melihat tombol hijau sebelah kiri.
Inilah barang dan jasa pesanan kita. Oke, kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengimpor data aset tetap. Aset tetap di sini saya mengkategorikannya sebagai 3, maksud saya 4, tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Kita bisa membukanya di kolom aset tetap, kemudian kategori aset. Kemudian kita memasukkan kategori dari aset tersebut. Kita ada menyebutkan 4, yang pertama adalah tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Kita masukkan tanah yang pertama. Kita simpan. Yang kedua adalah gedung. Yang ketiga adalah peralatan. Yang keempat adalah kendaraan. Baik, kita simpan. Kemudian kita bisa cek di kolom sebelah hijau. Inilah 4 kategori aset tadi. Oke, kita bisa keluarkan. Kita tekan lagi aset tetap. Daftar. Kemudian kita menekan aset tetap, klik aset tetap. Kemudian kita mengimpor data yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, kita impor data, impor data Excel. Oke, kita impor. Kita klik unggah. Kita lihat, kita sesuaikan apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita bisa melanjutkan. Beginilah tampilannya daftar aset tetap kita. Baiklah, kalau sudah benar, kita akan lanjutkan. Oke, impor data telah berhasil, kita tekan tutup saja. Beginilah daftar aset tetap kita. Oke, tekan keluar. Selanjutnya kita akan membuat jurnal konsultan, karena kita akan mempunyai aset tetap. Jadi aset tetap itu pasti ada konsultannya. Kita akan membuat cara buat jurnal konsultannya. Yang pertama kita pilih perusahaan. Kemudian proses akhir bulan. Kemudian kita tekan bulannya. Nah, bulannya di sini berdasarkan data yang kita peroleh Desember, dan data kita adalah tahun 2017, maka kita masukkan 2017. Setelah itu kita tekan oke, simpan. Oke, setelah tersimpan kita keluarkan saja. Kemudian kita akan membuat laporan neraca. Cara membuatnya adalah kita buat daftar laporan, kemudian daftar laporan lagi. Setelah itu kita pilih neraca standar. Kemudian kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2017. Tampilkan. Beginilah neraca standar akun kita.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau ada penyampaian kata saya yang salah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.